Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Misiholik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, selama beberapa menit ke depan, aku Zaki bersama teman kita Aulia Putri akan ngobrolin seputar dunia sastra. Wah, mantap nih ya, jadi anak sastra ceritanya. Ya dong, aku tuh lebih suka mengartikan sastra sebagai karya seni dari manusia yang diungkapkan melalui media bahasa, baik tulisan maupun lisan. Nah, itu kan menurut aku ya. Kalau kamu sendiri punya pandangan tentang sastra itu bagaimana sih? Kalau aku, sastra itu seperti ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Widih, oh ya, ngomong-ngomong, sastra itu kan jenisnya banyak ya. Iya, banyak. Ada prosa, ada puisi, ada juga pantun. Bener banget, kalau versi yang lebih panjang lagi ada cerpen, bahkan novel ya. Kamu udah pernah bikin apa aja nih? Puisi sering sih, cerpen juga. Ya doain aja, kapan-kapan bisa jadi penulis novel atau cerpen, ya kan? Amin. Di dalam puisi itu ada unsur-unsur intrinsiknya loh, sama kayak cerpen. Tapi kita bahas satu-satu dulu nih ya, puisi dulu. Boleh. Kalau di dalam puisi itu, unsur intrinsiknya mungkin udah pada nggak asing ya. Unsur intrinsik kan unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Kayak misalnya, yang pertama itu ada tema. Nah, tema ini bisa apa aja ya? Mau romance, human interest, bisa juga sosial, dan masih banyak lagi. Tergantung si penulis. Yang kedua, ada ritme atau biasa disebut irama. Yang ketiga, ada rima. Lalu yang keempat ada diksi yang beragam. Terus ada imaji, dan terakhir ada juga yang namanya majes. Tunggu. Rima sama ritme itu ternyata beda ya? Beda dong. Kalau rima itu kan persamaan bunyi kata di akhir baris. Itu loh yang misal bunyinya AA semua atau AB. Nah, ini biasanya untuk memberikan efek keindahan atau estetis di puisi kita. Terus, kalau ritme itu pergantian tinggi atau rendah, lembut atau keras, panjang atau pendek, ucapan atau bunyi. Oh alah, jadi ritme itu lebih ke dinamikanya ya. Misal tema puisi kemerdekaan biasanya kan ada kata merdeka. Nah, itu pengucapannya harus yang lantang atau semangat gitu kan ya? Yap, bener. Tapi nih ya, selain ada unsur intrinsiknya, puisi juga punya unsur ekstrinsik ya. Oh, berarti nggak cuma cerpen ya? Puisi juga punya unsur ekstrinsiknya. Ada emang cerpen aja yang punya. Hehe. Kalau di puisi itu unsur ekstrinsiknya biasanya dikaitkan dengan gagasan seperti religius misalnya, atau psikologis, bisa juga historis, atau bahkan filsafat. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari sudut pandang si penulis ketika membuat puisi itu ya. Oh alah, gitu. BTW, idola atau seseorang yang kamu jadiin kiblat dalam berpuisi itu siapa sih? Kalau aku sih, penulis puisi yang menjadi idolaku adalah Pak Sapadi Djoko Damono. Kenapa tuh alasannya? Kok bisa dia yang menjadi sosok atau kiblat ketika kamu berpuisi? Ya karena setelah aku baca puisinya, puisi-puisinya itu menarik, singkat tapi mudah dipahami. Wah, keren sih, keren. Bisa nih aku diajarin bikin puisi yang cakep. Sabilah, ayo mau kapan aja. Nah, itu kan aku ya. Kalau kamu nih denger-dengar lebih sering buat cerpen kan? Iya sih, lebih suka aja nyerpen. Karena aku sendiri suka banget buat suatu cerita gitu.
Cerpen itu kira-kira berapa kata sih? Ada kayak ketentuan atau pembatasan minimal atau maksimal katanya nggak? Karena cerita pendek itu kan nggak sekompleks novel ya. Intinya dia itu tidak kurang dari 1000 kata dan nggak lebih dari 10.000 kata. Sebenarnya banyak versi dari beberapa sumber ya, tapi aku berpatokan ke versi yang ini. Wow, sebanyak itu ya. Menurut aku ya, kalau udah terbiasa nyerpen gitu sih masih biasa aja. Bahkan bisa dibilang belum ada apa-apanya. Dan kita semua juga udah sering banget ya dapat pelajaran dari SD bahkan sampai sekarang mungkin tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya cerpen. Banget, kayak pembahasan wajib di buku bahasa Indonesia nggak sih? Haha, iya ya kayaknya kalau nggak ada materi cerpen tuh kayak nggak afdol gitu loh. Tema, alur, setting, tokoh, perwatakan, sudut pandang, bahkan amanat tuh kayak udah familiar banget di kita. Kalau gitu, kita bahas unsur ekstrinsiknya aja nih. Aku belum terlalu nyantol banget kayak si unsur intrinsik ini yang udah di luar kepala. Jadi, di unsur ekstrinsik cerpen itu biasanya memuat nilai apa sih yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Terus juga ada latar belakang, baik latar belakang si penulis sendiri atau bisa juga latar belakang dari masyarakat. Latar belakang masyarakat? Kayak gimana tuh maksudnya? Itu loh, kayak kondisi di masyarakat tertentu itu yang menjadi alasan cerpen itu dibuat. Oh, jadi kayak latar belakang terciptanya sebuah cerita pendek itu yang berasal dari kondisi masyarakat, gitu ya? Pinter! Mantap, haha. Wah, nggak kerasa nih, ternyata udah 8 menit kita berbincang seputar tulisan sastra. Sayangnya, kita berdua harus pamit nih Misiholik. Dan terima kasih juga ya partner bincang aku hari ini, Aulia Putri. Bagi Misiholik, tetap semangat dan belajar berproses di LPM Misi ya. Salam pers mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.